Kami dari kelompok Blue Moon beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Julius Saesa sebagai ketua, Antika Cahyo, Timothy Anggara Siagian, Rafael Holong Nababan, dan Immanuel Panindungan Sitomarang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu miniatur tata surya dimulai dari matahari. Inti matahari adalah bagian matahari yang mempunyai suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi ini memungkinkan terjadinya pemecahan atom-atom menjadi elektron, proton, dan neutron. Neutron yang tidak bermuatan akan meninggalkan inti ke arah luar matahari. Selanjutnya, Merkurius. Merkurius atau Ultarit merupakan planet terkecil di tata surya sekaligus yang terdekat dengan matahari. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Seperti halnya Venus, Merkurius juga merupakan planet inferior yang letak orbitnya berada di sebelah dalam orbit bumi. Dan ketika dia mati dari bumi, jarak sudutnya dari matahari tidak pernah melebihi 28 derajat Celcius. Selanjutnya Venus. Planet Venus terlihat seperti bintang karena memiliki lapisan atmosfer yang mampu memantulkan sinar matahari. Meskipun bukan planet yang terdekat dengan matahari, planet Venus adalah planet terpanas yang ada di tata surya. Planet Venus memiliki suhu hingga mencapai 470 derajat Celcius. Selanjutnya Bumi. Bumi memiliki lebih dari 70% dari total luas permukaan bumi berupa lautan, sementara sisanya adalah daratan. Atmosfer bumi memiliki ketebalan 700 km. Sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen yang mendukung kehidupan di planet ini. Suhu rata-rata di bumi adalah sekitar 15 derajat Celcius. Selanjutnya Mars. Mars memiliki warna merah pada seluruh tubuhnya dan Mars memiliki setengah jari-jari bumi. Planet ini kurang padat dari bumi dan hanya sekitar 15% dari volume dan 11% dari massa bumi. Permukaan kurang dari total permukaan kering bumi. Selanjutnya, setelah membahas planet dalam, kita akan memasuki planet luar. Planet luar dan planet dalam dibatasi oleh sebuah asteroid yang diberi nama sabuk asteroid. Planet yang pertama adalah planet Jupiter. Jupiter terdiri dari atas 2 gas di dalamnya, yaitu gas hidrogen dan gas helium. Seperti matahari, planet Jupiter tidak memiliki permukaan yang padat dan berbatu. Gas hidrogen di dalam Jupiter dikompresi menjadi cairan logam yang menghantarkan listrik secara kimiawi. Jupiter adalah 90% hidrogen dan 10% helium. Selanjutnya Saturnus. Saturnus adalah merupakan planet ke-6 dari matahari. Saturnus juga merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Setelah Jupiter, Saturnus juga sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi. Planet selanjutnya Uranus. Uranus adalah planet ke-7 dari matahari dengan jarak sekitar 2872 km. Salah satu ciri utama Uranus adalah waktu revolusi yang panjang hampir 84 tahun. Permukaan Uranus sangat dingin karena jarak yang jauh dari matahari. Di musim panas, matahari menyinari Uranus selama 20 tahun lamanya. Neptunus planet yang mempunyai julukan sebagai planet biru. Julukan tersebut diberikan karena planet Neptunus mempunyai atmosfer yang terbentuk dari hidrogen dan helium. Atmosfer di planet Neptunus juga terdiri dari amonia, metana, es, dan air. Sekarang kita akan membahas berbagai benda langit lainnya seperti asteroid, meteorit, komet, dan bulan. Ya, yang pertama asteroid. Asteroid memiliki ciri yang itu asteroid memiliki bentuk tidak beraturan.
di planet kerdil. Sebagian besar berada di sabuk asteroid, tidak aktif seperti benda langit lainnya. Suhunya sangat dingin, permukaannya tidak rata dan berbatu. Selanjutnya meteor. Meteor atau bintang jatuh adalah penampakan meteorit, asteroid atau komet yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan RPM, bukan oleh gesekan. Sebagaimana anggapan umum sebelum ini pada saat meteorit memasuki atmosfer. Meteorit berukuran kecil dan mengelilingi matahari. Meteorit terdapat di ruang antar planet. Meteorit tidak tergolong bintang karena tidak dapat memancarkan cahaya, berupa batu kecil dengan diameter antara 0,2 sampai 0,5 meter dan memiliki massa tidak lebih dari 1 gram, berupa debu angkasa dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik. Meteorit yang masuk ke atmosfer bumi akan bergesekan dengan atmosfer bumi sehingga menimbulkan panas dan pinjaran cahaya yang memiliki ukuran lebih kecil dari asteroid. Meteorit mengandung banyak nikel dan besi. Meteorit adalah sisa batu meteor yang habis terbakar di atmosfer. Jadi saat meteor melewati atmosfer, biasanya akan habis terbakar. Apabila terdapat batu yang tersisa, maka batu tersebut akan jatuh ke bumi dan disebut meteorit. Ciri-ciri komet dari sejumlah penjelasan sebelumnya bisa dipahami kalau komet memiliki sejumlah karakteristik. Ciri-ciri ini membedakan komet dengan benda langit lain di luar angkasa, yakni komet berbentuk es beku yang tersusun dari debu, batu, dan gas. Ukuran komet bisa mencapai puluhan kilometer. Komet memiliki ekor yang membentang menjauhi matahari. Lintasan orbit komet berbentuk elips atau lonjong.